Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, rahmat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba tabi'in hingga umat akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah jamaah rahimakumullah. Insya Allah pada pagi hari yang mudah-mudahan Allah berkahi hari ini, kita akan membahas atau mengkaji bagian dari ajaran agama kita, yaitu tentang tumaninah di dalam sholat, yang kaitannya dengan upaya membentuk jiwa atau nafsun mutmainnah. Namun sebelumnya, sebagai pengantar, ada sebuah ayat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bisobri wassalah, dan jadikanlah penolongmu sabar dan sholat. Fa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya atau maka sesungguhnya sabar dan sholat ini berat, illa alal khosiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, yang jadi persoalan, khusyuk itu seperti apa? Nah, salah satu upaya untuk menjadikan sholat kita khusyuk adalah melaksanakan rukun sholat itu, dan di antara rukun sholat adalah tumaninah. Nah, sehingga dari tumaninah inilah Allah ingin mengajarkan dan sekaligus menyuruh, memerintahkan agar kita bukan hanya di dalam sholat saja bersikap tumaninah, tapi di luar sholat pun kita semestinya tumaninah. Bahasa Sunda nama genah mernah, tumaninah. Genah mernah, tiis ceuli herang panon. Itulah tumaninah maknanya secara bahasa Sunda. Nah, sehingga jaminan Allah bagi orang yang khusyuk itu, atau bagi orang yang benar-benar di dalam sholatnya, banyak ayat yang menjelaskannya. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Jadi sungguh telah beruntung, sungguh telah berbahagia, sungguh telah menang orang-orang yang beriman, yang di dalam sholatnya khusyuk, atau yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, sehingga setan itu tidak ridho, tidak mau umat Islam itu menang, karena musuh kita itu setan. Jadi selamanya musuh itu pasti ingin menang dan ingin mengalahkan musuhnya. Nah, maka setiap sholat atau di dalam ibadah lainnya, setan tidak akan berhenti terus menggoda, baik kepada makmum ataupun kepada imam. Kalau sedang sholat munfarid atau sendiri, ya kepada seseorang yang sedang sholat. Mana buktinya? Ketika sholat berjamaah pada umumnya, atau walaupun tidak semuanya, itu seringkali makmum selalu ingin mendahului imam, atau paling tidak menyamai gerakan imam, yang padahal itu walaupun tidak membatalkan jika satu kali mendahului imam, itu termasuk karohah atau perbuatan yang makruh.
apalagi kalau 3 kali. Sebagian ulama madhab Syafi'iyah menjelaskan dalam beberapa kitab fikihnya, ketika makmum mendahului imam 3 kali rukun fi'li itu membatalkan berjamaahnya. Jadi bukan batal sholatnya, jadi dia mufarroqoh, terpisah dari imamnya kalau terus-terusan 3 kali rukun fi'li makmum mendahului imam. Nah, maka di sini yang dimasukkan ke dalam rukun sholat itu yaitu yang 3 rukun berturut-turut itu, agar makmum tidak mendahului imam atau makmum dan imam sama-sama tumaninah. Mana yang 3 itu? Misalnya yang berurutan ya, ruku, i'tidal, sujud. Nah, jika imam belum ruku, makmum sudah ruku. Imam belum i'tidal, makmum sudah i'tidal. Imam belum sujud, makmum sudah sujud. Itu 3 kali berturut-turut makmum mendahului imam, maka makmum dianggap mufarroqoh, berpisah dari imam, terpisah dari imam. Nah, oleh karena itu disinilah pentingnya mengenal rukun sholat. Maka belajar fikih, belajar ilmu, terutama fikih ibadah, hukumnya wajib ain. Wajib ain itu artinya kewajiban individu atau masing-masing umat Islam wajib mempelajari fikih ibadah atau ilmu fikih ibadah yang kaitan dengan ibadah. Kemudian yang wajib lagi adalah mempelajari ilmu tentang tauhid atau tentang keimanan. Itu pun wajib ain. Minimal umat Islam wajib mengenal sifat dan asma serta zat Allah, kemudian mengenal sifat rasulnya. Nah, ini kewajiban. Kemudian yang wajib lagi adalah belajar tentang akhlak atau tentang tasawuf. Ini wajib ain. Nah, mengapa ini diwajibkan oleh ulama dan atas perintah Rasulullah SAW yang berdasarkan kepada Quran? Karena banyak yang terkait dengan ibadah, dengan keimanan dan dengan akhlak. Ini di dalam Quran itu berupa fi'il amar. Fi'il amar itu kalau dalam bahasa Arab kata atau kalimat yang menunjukkan perintah. Sedangkan dalam kaidah usul fikih bahwa aslul amri lil wujub. Asal perintah itu menunjukkan hukum wajib. Dan wajib adalah yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Mendapatkan pahala bagi yang mengerjakannya dan berdosa atau mendapat hukuman bagi yang meninggalkannya. Itu yang disebut dengan hukum wajib. Wajib dalam syarat. Benten sareng wajib di sekolah. Wajib seragam, mun teu seragam teu dosa ngan melanggar aturan sekolah. Tapi wajib menurut syariat atau hukum Islam itu definisinya seperti tadi. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, maka di sini kita spesifikkan pembahasan ke dalam tumaninah di dalam sholat. Nah, tumaninah itu termasuk salah satu dari 13 rukun sholat. Rukun itu yang wajib dikerjakan dalam sholat agar ibadah sholatnya sah. Berarti kalau tidak memenuhi rukun, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti mardud, ditolak atau tertolak. Latuk balu, tidak diterima oleh Allah. Karena Allah tidak menerima ibadah yang tidak sah. Bahkan selain sah, kalau ibadah kita ingin diterima Allah, harus apa? Ikhlas. Contoh, ada seorang yang mengirimkan paket ke tetangga kita, alamatnya dan namanya. Kemudian datang ke kita, kita mau menerima nggak? Tidak, karena bukan ditujukan kepada kita. Itu sebagai perbandingan saja. Allah tidak akan menerima ibadah atau amal kebaikan apapun manakala ibadah dan amal soleh itu bukan ditujukan kepada Allah. Misalnya sekarang lagi musim banyak yang sodakoh.
calon gubernur, calon wakil gubernur, calon wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, resep sodako sareng silaturahmi ayeuna. Ditaros teh akang meni rajin silaturahmi ka dieu. Apa ngamalkeun hadis. Sahajalmi anu hoyong panjang umur jeung barejeki kedah seueur silaturahmi. Kade ceun teh lamun geus jadi teh ka dieu berarti lain dulur. Jadi intinya bahwa segala amal apapun yang baik, terutama ya amal soleh, amal ibadah, kalau bukan ditujukan kepada Allah atau bukan lillahi ta'ala, ya Allah tidak akan menerima, karena itu bukan untuk Allah. Ketika nanti di akhirat dia menagih kepada Allah, ya Allah, mana pahala sholat saya, mana pahala sedekah saya, mana pahala zakat, infak dan sebagainya. Kan waktu di dunia kamu infak, kamu sedekah, kamu sholat bukan untuk saya. Kan karena apa? Karena selain saya. Maka mintalah kepada mereka. Seperti orang-orang yang menyembah kepada Tuhan selain Allah, mereka minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tolonglah kami dari siksamu. Kata Allah, jangan meminta tolong kepadaku, mintalah tolong kepada Tuhanmu ketika di dunia yang engkau sembah, yang engkau pertuhankan. Nah itu nanti, itu dialog itu terjadi di akhirat kelak. Nah maka di sini rukun itu wajib kita pahami, dan rukun itu wajib kita kerjakan. Rukun sholat pada saat sholat, rukun wudu pada saat wudu, rukun haji, rukun umroh pada saat melaksanakan. Pokoknya setiap ibadah itu mesti ada rukunnya, ada rukun. Ada lagi syarat. Kalau syarat itu kewajiban sebelum melakukan, kalau rukun kewajiban di dalam atau pada saat melakukan, itu rukun. Nah maka di sini di dalam sholat ulama fikih walaupun ada yang menyebut 19, kalau yang menyebut 19 itu yang 6-nya lagi terpisah di setiap rukun sholat yang lain itu disertai tumaninah. Jadi tumaninahnya yang dipisah. Tapi yang 13 ini kebanyakan ulama yang tumaninah itu yang di 4 tempat itu. Yang 4 tempat itu yang saya tulis dengan miring gitu. Jadi yang pertama syarat rukun sholat itu niat, berdiri, kemudian 2 berdiri, 3 takbiratul ihram, 4 membaca Fatihah, 5 ruku. Nah, dari yang kelima, 5 ruku beserta tumanina, kemudian i'tidal beserta dengan tumanina, sujud beserta dengan tumanina, duduk di antara 2 sujud beserta tumanina, dan duduk tasyahud akhir. Nah ini adalah kemudian membaca tahiyat pada duduk akhir, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW pada duduk akhir, dan tertib atau berurutan. Dan yang terakhir adalah salam yang pertama. Kalau salam yang kedua itu sunnah. Misalnya kalau sesudah salam ke kanan atau yang pertama, walaupun tidak menoleh ke kanan, yang penting bukan menolehnya, tapi mengucapkan Assalamualaikum. Harus pakai alif lam, tidak boleh Assalamualaikum. Itu tidak memenuhi rukun. Rukunnya itu pakai alif lam, Assalamualaikum. Nah kalau sesudah mengucapkan Assalamualaikum yang pertama, itu sholatnya sudah beres. Walaupun tidak menoleh ke kanan, walaupun tidak menoleh ke kiri. Misalnya Assalamualaikum, terus keluar di masjid, terus beres sholatnya. Ngantu pantes gitu. Nah jadi di sini dengan mengenal rukun ini kita bisa memahami mana batasan sholat sah. Jadi kalau sudah terpenuhi rukun, syarat udah sah. Tapi kan kita bukan hanya mengejar target sah, tapi ingin juga target makbul, ingin diterima oleh Allah. Makanya harus ikhlas, tumanina, husu, dan seterusnya. Bahkan sesudah makbul, target kita yang ketiga apa? Mabrur. Mabrur itu diberkahi. Nah kalau mabrur itu adalah dampak positif atau hasil dari ibadah yang sah dan makbul, itu nanti buahnya mabrur. Jadi mabrur itu penilaian Allah di luar setelah
pasca melaksanakan ibadah. Misalnya sebelum sholat orang itu mencaci maki temannya, atau berselisih paham dengan keluarganya, atau marah-marah, atau apa saja, melakukan kejahatan atau melakukan keburukan. Nah kemudian dia sholat, niat bertobat kepada Allah. Sesudah sholat berubah, yang tadinya pemarah jadi pemurah, yang tadinya misalnya darah tinggi jadi turun darahnya. Nah tadinya gede ambek jadi letik ambek gitu. Nah itu berarti mabrur sholatnya. Atau hajinya misalnya, sebelum berangkat haji orang itu ya kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang tidak, kadang-kadang bersilaturahmi ke tetangga, kadang-kadang intinya kurang. Begitu pulang dari melaksanakan ibadah haji berubah menjadi lebih baik. Nah itu berarti hajinya mabrur. Itu ya. Jadi mabrurnya ibadah itu dinilainya pasca ibadah. Baik, nah tumanina berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti yang kaya atau banyak artinya sebenarnya, yang relevan dalam konteks kehidupan manusia. Nah jadi kenapa ini saya anggap penting pembahasan tumanina ini, karena orang ingin hidup senang, ingin hidup tenang, tapi pada saat sholat rusuh, pada saat sholat tergesa-gesa, itu tidak mungkin hasil ketenangan, kesenangan, atau apa kenyamanan, manakala pada saat sholat tergesa-gesa. Walaupun ada yang harus tergesa-gesa. Apa Pak yang harus tergesa-gesa? Yang harus tergesa-gesa itu kata Nabi ada 5. Satu apa? Segeralah memberikan makan kepada tamu kalau tamu itu menginap di rumah. Segera. Yang kedua, segerakan membayar hutang kalau ada untuk membayarnya dan akan jatuh tempo. Yang ketiga, segeralah tikahkan atau kawinkan jika punya anak perempuan dan sudah ada jodohnya, sudah dipandang cukup umurnya dan kemampuannya, segerakan. Dan yang keempat, segerakan apa? Segerakan segerakan tobat. Segerakan tobat jika sudah yakin bahwa kita ini salah, bahwa kita ini punya dosa kepada Allah atau kepada sesama. Segeralah, jangan ditunda-tunda. Dan yang kelima, janganlah menunda-nunda sholat. Jadi ajilu bis sholati qoblal paut wa ajilu bi taubati qoblal maut. Segeralah laksanakan sholat sebelum habis waktu, dan segeralah bertobat sebelum mati. Nah itu yang harus disegerakan. Kalau dalam pelaksanaan sholatnya jangan tergesa-gesa. Nah kemudian tumanina itu diwakili oleh kata kerja dalam bahasa Arab itu amin. Bukan amin, tapi amin. Jadi alif, mim, nun hurufnya. Kan kalau amin itu alif, mim, iya, nun ada iya. A-nya panjang, mi-nya juga panjang. Amin. Artinya semoga engkau mengabulkan. Ada lagi amin. Apa artinya? Amanlah atau aman. Ada lagi amin. Artinya dipercaya. Seperti ibu yang dipercaya adalah ibu Aminah, dipercaya untuk mengandung Rasulullah SAW. Aminah. Atau Rasulullah ketika sudah lahir dan dijuluki oleh orang-orang Mekah sebagai anak, ketika anak-anak, pemuda ketika menjadi pemuda, pemuda yang al-amin, pemuda yang memiliki sifat amanah gitu. Amin. Nah kalau ini mah amin, yang berarti mempercayai atau yang berarti merasa aman. Dan tumaninah memiliki arti ketenangan. Jadi tenang, sanes cicing, tenang. Benten sareng cicing. Eta mah salatna tumaninahnya tadi ngadegna wae setengah jam. Eta mah lain tumaninah ngalamun. Jadi tumaninah mah tenang. Ketika membaca Fatihah tenang, ketika ruku tenang, i'tidal tenang, ada ketenangan.
Itu makna tumanina secara umum. Dalam Islam, tumanina artinya tentang keadaan tenang yang diciptakan dari perasaan tenang dengan diam. Jadi diam itu berhenti sejenak gitu. Tumanina sangat penting dilakukan seorang muslim saat sedang beribadah atau menghadapi situasi tertentu. Itu hadapi dengan tumanina, laksanakan dengan tumanina. Tumanina artinya sama dengan upaya menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Safinatun Najah, ini kitab fikih. Safinah itu kalau di pesantren kitab kecil. Safinah itu artinya perahu, Najah itu keselamatan. Jadi perahu keselamatan. Kenapa diartikan perahu keselamatan atau dinamai perahu keselamatan? Karena kalau ibadah sesuai ilmunya, insya Allah selamat dari salah. Atau tumanina adalah diamnya seseorang. Berarti tumanina dalam kitab itu berhenti sejenak setelah melakukan satu gerakan sholat yang disesuaikan dengan gerakan yang sedang dilakukan. Diamnya tersebut memiliki ukuran kira-kira sama dengan saat kita mengucapkan kalimat subhanallah. Nah segitu ukuran minimal. Ukuran minimal kita berhenti atau tumaninah di dalam sholat itu, setiap gerakan yang harus berhenti itu seukuran subhanallah. Bukan harus membaca subhanallah, seukuran gitu. Kalau dalam tajwid itu kita kenal dengan istilah apa? Alif atau harokat. Misalnya mad tabi'i berapa alif? 1 alif. 1 alif sama dengan 2 harokat. 2 harokat artinya 2 ketukan. Beda lagi dengan mad misalnya wajib mutasil, itu minimal 3 harokat atau 4 harokat, bahkan sampai 6 harokat atau 3 alif. Nah jadi itu ukuran, ukuran bacaan subhanallah. Bukan harus membaca subhanallah. Nah, ini dasar hukumnya adalah berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, idza kumta ila sholati fakabbir. Nah, jika kamu hendak mengerjakan sholat, maka bertakbirlah. Maka takbiratul ihram hukumnya wajib. Bukan mengangkat tangannya yang wajib, tapi mengucapkan Allahu Akbar. Antara kata Allahu atau lafaz Allahu dengan akbar tidak boleh terpisah, harus nyambung. Tidak boleh begini Allah Akbar atau Allahu Akbar, itu juga tidak sah, harus nyambung. Dan itu tidak boleh dirubah-rubah, kalimatnya harus Allahu Akbar. Tidak boleh disukunkan haknya Allah Akbar, atau roknya didomahkan Allah Akbaru. Itu pun tidak boleh, walaupun tidak merubah makna. Jadi harus Allahu Akbar. Hu-nya tidak boleh panjang. Yang boleh panjang hanya lam lafaz Allah. Tidak boleh Allahu Akbar. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi itulah yang disebut dengan rukun. Maka di sini Rasulullah mengingatkan dan sekaligus memerintahkan, ketika kamu hendak mengerjakan sholat atau mau memulai sholat, fakabbir, maka bertakbirlah. Summa qra atau summa ikra, kemudian bacalah matayassara ma'aka minal Qur'an. Nah, ulama hadis menjelaskan yang dimaksud dengan perintah membaca di sini adalah perintah membaca surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah pada umumnya hafal. Pada umumnya hafal. Nah, adapun bacaan Quran atau ayat sesudah Fatihah itu hukumnya sunnah, tidak pun sah sholatnya. Misalnya kita lupa sesudah Fatihah langsung ruku, nggak usah berdiri lagi, sudah saja lanjutkan. Sah sholatnya. Hanya tidak mendapatkan pahala sunnah. Nah, kalau sunnah itu adalah yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mendapatkan pahala bagi yang mengerjakannya, tidak punya apa-apa bagi yang meninggalkannya. Artinya tidak punya apa-apa, untung atau rugi? Rugi, betul. Jadi sunnah itu dikerjakan untung, tidak dikerjakan rugi. Nah, maka rugi kalau kita sholat, di dalam sholat tidak melakukan hal-hal yang sunnah. Maka di antara hal yang sunnah itu adalah bacaan ayat Quran, walaupun hanya 1 ayat sesudah baca Fatihah. Sumarka, kemudian rukulah.
hatta tatma'inna roki'an, sehingga benar-benar tumanina ketika ruku. Jadi jangan Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sholat tarawih 5 menit beres. Kalau sholatnya seperti itu, tidak ada tumanina. Jadi rukulah kamu sehingga tumanina benar-benar ruku. Kemudian sumarfa, kemudian angkatlah. Ya, artinya angkatlah itu bangkitlah atau iktidalah. Ko iman, yaitu bangkit dari ruku sampai berdiri tegak. Jadi berdiri itu termasuk rukun sholat, harus tumaninah gitu. Baik berdiri sebelum ruku ataupun berdiri sesudah ruku. Jadi jangan dulu baca Fatihah sesudah jangan dulu takbiratul ihram kalau kita belum betul-betul sempurna berdiri. Kecuali kalau yang duduk ya belum sempurna duduknya. Jadi tenangkan. Jadi jangan baru duduk langsung takbiratul ihram ketika hati belum tenang atau fisik belum tenang. Ya, itu tumaninah itu seperti itu maknanya. Kemudian summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumaninah. Jadinya anggota sujud ada berapa? 7. 1, dahi harus dalam keadaan terbuka, tidak boleh terhalangi. Jadi nganggo kopehna teh kenging kieu. Jadi kada terbuka ini. 2 dan 3 telapak tangan. Kemudian 4 dan 5 adalah 2 lutut. Kalau lututnya ada 2. Kemudian 6 dan 7 yaitu telapak kaki bagian dalam yang ujung. Itu harus mengenai tempat sujud. Barulah di situ kita mulai membaca. Tidak membaca pun tidak apa-apa. Bacaan sujud, bacaan ruku, bacaan i'tidal itu tidak termasuk rukun. Termasuk bacaan duduk antara 2 sujud itu tidak termasuk rukun. Itu hanya sunnah. Nah, maka disunatkan membaca bacaan di dalam gerakan-gerakan itu supaya tumaninah. Nah, yang rukunnya itu adalah tumaninah. Jadi bukan membaca subhana rabbiyal a'la atau ada yang menambahkan wa bihamdihi, bukan itunya yang rukun, tapi diamnya itu, tumaninahnya itu. Ya. Jadi walaupun membaca tapi tidak tumaninah, artinya tergesa-gesa, itu tidak termasuk tumaninah. Nah, itu barangkali sujud anggotanya 7. Apalagi kalau dihayati ketika sujud, Allahu Akbar, sujud, Allah Maha Besar. Di situ anggota sujud kita yang 7 berada di atas bumi yang 7 lapis ke bawah. Kemudian kita berada di bawah langit yang 7 di atas kita. Nah, kemudian kepala yang seringkali kita sombongkan pada saat sujud berada, di bawah tempat keluarnya najis dan kotoran. Itulah hinanya kita di hadapan Allah. Nah, dihayati pada saat sujud. Itu maka di antara gerakan dan perbuatan sholat yang paling mendatangkan ketenangan itu sujud. Maka dalam Al-Quran perintah sholat itu di dalamnya kalimatnya hanya 2, warka'u ma'arroki'in wasjudu ma'as-sajidin. Rukulah kamu beserta orang-orang yang ruku dan bersujudlah kamu beserta orang-orang yang sujud. Di dalamnya ada semacam perintah apa? Sholat berjamaah. Nah, itu Allah menyebutkannya tidak sholatlah bersama orang-orang yang sholat, tapi rukulah dan sujud. Karena ruku dan sujud itu kalau kita hayati, kita tenangkan akal dan pikiran, itu sebuah relaksasi yang luar biasa. Ya. Kalau dalam bahasa agama lain atau istilah lain, meditasi. Meditasi yang luar biasa itu ruku dan sujud. Nah, baik, selanjutnya summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah, ya. Kemudian sujudlah sampai benar-benar sujud.
artinya yaitu tadi tumanina, bahasa Sunda genah, merenah. Anggota yang 7 sudah berada di atas tempat sujud, kemudian hati kita, akal pikiran kita sudah betul-betul menyerah atau berserah diri kepada Allah. Itulah dengan penuh harapan pengampunannya dan seterusnya. Itu sujudnya akan mantap, tidak akan tergesa-gesa. Summaf'al dalika fi sholatika kulliha, yang akhirnya Rasul menyuruh atau memerintahkan kemudian lakukan seperti itu. Ya seperti itu, seperti yang tadi tumanina itu pada seluruh sholatmu, artinya pada seluruh gerakan dan bacaan sholat. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibu dan bapak sekalian, ini ada sedikit makna dari tumaninah di dalam sholat yang 4 tadi, yang 4 tempat itu. Yang pertama, ruku. Gerakan ruku merupakan rukun sholat yang dilakukan dengan membungkuk dan membaca zikir, yaitu subhana rabbiyal azim, atau ada yang menambahkan wa bihamdi, bukan adim, azim. Sebab anak-anak itu seringkali ada terdengar kalau bacaannya dikeraskan, anak subhana rabbiyal azim, bukan adim, azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, kalau di dalam sujud itu pakai alif, subhana rabbiyal a'la, bukan ala. Jangan terbalik. Ketika ruku subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhana rabbiyal a'la, dibalik. Kebalik gitu. Jadi harusnya ketika ruku subhana rabbiyal azim, maha suci Allah, ya, Tuhanku yang maha agung. Kemudian kalau sujud subhana rabbiyal a'la. A'la itu Allah, subhana maha suci, rabbiyal Tuhanku, al-a'la. Al-a'la itu yang maha tinggi, kita yang maha rendah. Jadi kita merendahkan di hadapan Allah yang maha tinggi. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu barangkali maknanya apa di sini? Maknanya adalah tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Allah. Jadi yang harus kita taati kepada Allah itu 2. Jangan taat kepada perintahnya saja, kepada larangannya pun harus taat. Jangan patuh kepada perintahnya saja, kepada larangannya pun harus patuh. Dilarang ini tinggalkan, diperintah ini laksanakan. Itu namanya patuh. Sami'na wa ata'na. Aku mendengar, aku mentaati. Bahasa TNI mah siap. Bagaimana tadi sudah makan siap. Sekarang mau kemana? Mau ke sana ke belakang siap. Sami'na wa ata'na. I'tidal ada gerakan bangun sesudah ruku dan kembali ke posisi berdiri tegak atau berdiri lurus. Maknanya adalah keseimbangan, persamaan dan kelulusan, atau kalau dalam bahasa istilah akhlak itu istiqomah. Jadi istiqomah itu berdiri tegak, berdiri lurus. Jadi kita jangan dulu membaca bacaan i'tidal sebelum kita berdiri tegak, sebelum bangun, betul-betul bangun dari ruku. Itu makna dalam kehidupannya, kita harus seimbang, harus jujur, istiqomah. Kemudian bersama di sini artinya bahwa manusia dengan manusia dalam pergaulan jangan dibeda-bedakan. Jadi ada masanya kapan kita membedakan atau mempersamakan, memposisikan manusia. Sujud, gerakan sujud adalah gerakan membungkuk hingga dahi, hidung, telapak. Ini sebenarnya hidung itu tidak termasuk, ya. Tidak termasuk harus nempel. Kumaha lamun anu irungna teu ayaan atau teu sah salatna. Nah, jadi hidung tidak termasuk. Jadi yang dahi, kalau dahi biasanya semua orang punya dahi. Kemudian telapak tangan, lutut dan jari kaki, bukan jari kaki sebenarnya ini. Maaf, bukan ininya, ujung jari kaki bagian dalam. Menyentuh tanah atau menyentuh tempat sujud yang tadi disampaikan itu, yang 7 anggota itu. Maknanya apa? Pencurahan dan penyerahan diri kepada Allah. Jadi pada saat kita sujud, seolah-olah kita sedang curhat kepada Allah, sedang memohon kepada Allah, sedang minta kepada Allah, sedang berserah diri kepada Allah. Nah, maka doanya supaya tidak terlalu lama sujudnya, nah doanya ada di ketika duduk antara dua
sujud. Minta apa kita di dalam duduk? Satu, Robbi firli, minta ampunan. Dua, warhamni, minta rahmat atau kasih sayang Allah. Yang ketiga, wazburni, minta kelegaan, minta keleluasaan. Dina bahasa Sunda nyuhunkeun ka jembaran, jembar hate, jembar pikir, jembar rezeki, jembar hirup dan sebagainya. Minta keleluasaan. Terus warjukni wazburni warjukni. Yang keempat, minta rezeki. Yang kelima, warfa'ni, minta diangkat derajat, minta ditinggikan akhlak, minta dimuliakan hidup, ya, minta dimuliakan pada saat mati, dijauhkan dari fitnah, warfa'ni. Kemudian ini minta dimaafkan, minta diambil, wa'fu anni, ini wa'fu anni, minta disehatkan. Afini itu diafiatkan, diselamatkan, wa'fu anni, dan dimaafkan. Nah, itu sungguh luar biasa permintaan itu. Makanya ketika duduk di antara dua sujud, di situ kita harus betul-betul tumaninah itu. Duduknya tumaninah, tenang. Kemudian mintalah kepada Allah dengan tenang, ikhlas, sabar. Makanya tadi di awal pembicaraan ayat sholat, perintah sobar dan sholat jadi penolong, karena memang itu bahkan ada khusus perintah sabarlah di dalam sholat, karena inginnya tergesa-gesa sholat itu, inginnya segera beres. Padahal tos beres sholat berarti kemana-mana. Ya, ketika sholat ingin segera-gera beres sholat, padahal sesudah sholat nggak kemana-mana, nggak melakukan apa-apa dia. Tapi ketika sholat ingin segera-gera selesai. Bahkan ketika di dalam masjid ingin segera-gera keluar dari masjid. Sesudah keluar, ya biasa-biasa nggak akan melakukan pekerjaan yang sangat penting. Nah, itulah godaan supaya kita, ya, orang yang sholat itu tidak khusyuk di dalam sholat. Terakhir, pembahasan tentang sesuai judulnya itu tumaninah dalam sholat, itu dalam upaya membentuk jiwa kita menjadi mutmainnah. Jadi kan jiwa itu kalau dalam bahasa Arab suka diartikan dengan nafsun. Nafsun itu kan banyak nafsu itu. Nafsun itu jiwa, diri gitu. Nah, itu dalam garis besarnya ada dua, ada nafsun mutmainnah, ada nafsu yang sebaliknya disebut nafsun amarotus bisu, amaroh. Jadi nafsu mutmainnah dan nafsu amaroh. Nah, antara nafsu amaroh dan nafsu mutmainnah di situ ada nafsu lawamah. Jadi lawamah itu apa ya dalam bahasa kita itu? Jiwa yang dalam keadaan sadar sesudah melakukan kesalahan gitu. Dan ada keinginan untuk memperbaiki. Nah, itu namanya lawamah. Bahasa Sunda nama eling lah lawamah. Tos berbuat salah, terus sadar, kemudian ingin memperbaiki kesalahan itu. Nah, itu lawamah. Tos nyarekan batur, sagala dialungkeun, sagala ditajong, ari tos beres sadar, kaduhung dicarekan, kaduhung ditajong, jadi kudu meuli deui piring, gelas, TV, kulkas, rusak, panto. Ari tos sadar kakarak kaduhung tadi ambek-ambekan misalnya. Nah, itu nafsu lawamah itu. Nafsu lawamah. Atau boga hutang ditagih kalau ngambek kuduna mah nu ngambek teh nu nagih. Ieu mah nu ditagih ngambek. Ari tos mulih nu nagih na kakarak sadar. Nah, hanya urang teh kalah ngambek mayar henteu. Nah, itu barangkali nafsu itu ada 3 itu yang garis besarnya. Nah, yang di sini adalah nafsu mutmainnah atau jiwa mutmainnah. Itu bisa terlatih dan bisa dilatih serta bisa memiliki orang itu terhadap jiwa mutmainnah kalau setiap sholatnya dia tumaninah, bahkan di luar sholat pun dia tumaninah. Insya Allah akan sedikit demi sedikit jiwanya terbentuk menjadi nafsun mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Ibnu Manzor dalam kitab Lisanul Arabi, kata mutmainnah berasal dari kata tamana atau ta'mana yang mendapat tambahan huruf ziyadah berupa huruf hamzah, jadi ta'mana. Asal katanya ada tamana, ada ta'mana. Menjadi kata itma'anna. Jadi tamana, itma'anna artinya yang memiliki arti menenangkan.
Jadi tumaninah itu menenangkan atau tenang, ketenangan yang berharap supaya menenangkan atau mendiamkan sesuatu. Namun apabila disandarkan pada kata kolbu, artinya tenang. Jadi misalnya kolbun mutmainah, artinya hati yang tenang. Nafsun mutmainah, nafsu yang tenang. Atau aklun mutmainah, berarti akal yang tenang. Jika disandarkan pada suatu tempat atau suatu ruang, artinya mutmainah itu diam, seperti ruang sholat atau ketika kita sedang sholat, berarti di situ ketika ruku sujudnya dia dalam keadaan tenang. Dalam Islam, jiwa mutmainah adalah jiwa yang tenang, ikhlas, beriman, serta memiliki sifat-sifat terpuji. Orang yang mutmainah itu apa di antara sifat terpuji ini? Sebagian saja. Merasa puas dalam bisa mengabdi kepada Allah. Jadi dengan sholat, sesudah sholat, alhamdulillah, merasa puas gitu, merasa bahagia sesudah sholat. Sesudah bisa sodako, bisa infak, alhamdulillah, saya bisa membantu, meringankan beban orang. Sesudah puasa, alhamdulillah, malah diantosnya waktu maghrib. Waktu maghrib anu pang diantosna ku jalmi anu nuju puasa. Asar mah teh diantos, malah diliwat. Maghrib mah diantosan, ti asar kene. Tuangeun leuteun dikumpul-kumpul ti lohor. Padahal lami kene ka maghrib. Balanja tos subuh tos balanja kanggo engke buka. Nah itulah sifat. Nah jadi dengan memiliki sifat tumanina itu ada kepuasan batin sesudah mengabdi kepada Allah, selalu berbuat baik. Jadi ingin selalu berbuat baik. Jadi dengan berbuat baik itu merasa bahagia gitu, tenang. Tapi sebaliknya ingin berbuat baik tapi tidak bisa, ada keresahan. Hanjakal teu boga duit, hayang nulungan eta dulur tetangga baraya keur kasusahan, ngan hanjakal teu bisa nulungan, ada kegelisahan gitu, ketika tidak berbuat baik, dan ada ketenangan, kepuasan sesudah berbuat baik. Itulah ciri orang yang tumanina. Kemudian apalagi? Tidak tergoyahkan keimanannya, artinya istiqomah, tidak banyak mengeluh tapi banyak mengalloh. Kemudian berbaik sangka kepada Allah dan juga kepada orang lain, peka dan mudah membantu sesama, tidak mencintai harta benda serta secara berlebihan. Kemarin dalam khutbah sudah disampaikan. Jadi bukan tidak boleh mencintai harta, tapi ingat akan hisaban dari harta itu. Kemudian mengutip buku ilmu tasawuf karya Denny Hermawan dan kawan-kawan, saya kutip itu diantaranya bahwa nafsu atau jiwa mutmainah dapat mengembalikan jati diri manusia kepada fitrahnya atau kepada asal usulnya. Dalam bahasa peribahasa, man aropa nafsahu faqad aropa robahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Saya ini diciptakan oleh siapa, saya ini bisa bergerak, siapa yang menggerakkan. Semakin terus memahami dirinya, akan semakin ingin mengenal siapa yang melakukannya atau Tuhannya. Kemudian sehingga ia bisa mengontrol nafsu dan akalnya agar tidak keluar dari jalur yang lurus. Kepribadian mutmainah cenderung bersifat baik. Ia tidak mudah terpengaruh oleh perbuatan jahat. Terakhir, Mustafa Muhammad Al-Jiyasi dalam buku Mengenal Diri dan Waliullah, wali Allah itu artinya kekasih-kekasih Allah, mengatakan bahwa seorang dapat mengubah kepribadian amarah menjadi mutmainah. Semua itu dilakukan dengan cara meningkatkan ibadah puasa, sholat, zikir, doa, dan lainnya. Begitu tenangnya kepribadian mutmainah sehingga Allah ingin selalu berada di dekatnya, ingin selalu berada di dekat orang yang mutmainnah atau orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Atau di dalam ayat ini jelas sekali, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini dimaksudkan kepada siapa? Sayyidah Maryam dan orang-orang yang memiliki kepribadian seperti beliau. Wahai jiwa yang tenang,
irji'i, maka di sini kalimatnya irji'i, tidak irji karena kepada wanita. Irji'i, kembalilah, ila robbiki, tidak robika kalau ka laki-laki, kalau ki perempuan. Ila robbiki, kepada Tuhanmu, rodiyatam mardiyah, dengan hati yang ridho dan diridhoi. Siti Maryam atau orang yang memiliki kalimat serupa itu ridho, diridhoi Tuhan, diridhoi oleh ridho di Tuhan, apa, ridho memiliki Tuhan Allah, dan Allah pun meridhoi memiliki hamba seperti yang memiliki sifat mutmainnah. Kemudian parduhuli, maka masuklah, fi ibadi, ke dalam golongan hamba-hambaku, wadhuli, dan masuklah, jannati, ke dalam surgaku. Nah, itu barangkali sedikit materi tentang hubungan tumaninah dengan mutmainnah, atau sekaligus kita berupaya dalam sholat hendaknya tumaninah dengan baik, sehingga di luar sholat kita dapat melatih diri atau meningkatkan potensi diri sehingga menjadi diri atau jiwa yang mutmainnah. Amin ya robbal alamin. Sate acan ditutup, bila ayah patarusan. Ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan? Cukup? Yang saya nanya Pak. Oh, boleh. Bismillah. Tadi Bapak